Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tekno. Galaxy A series dari seri ke seri memang begitu seksi buat dilirik. Salah satunya smartphone ini, yaitu Samsung Galaxy A36 5G. Ini penerus dari Samsung Galaxy A35 guys. Yang smartphone-nya kalau kalian lihat ya teman-teman, penjualannya itu seri lalu sangatlah kacang goreng, yang artinya laku keras karena memang menawarkan harga yang lebih ekonomis ketimbang Galaxy A5 series teman-teman. Desainnya juga udah cakep ala-ala flagship gitu dengan spesifikasi yang nggak cupu-cupu banget. Hal itu untungnya dibawa di seri penerusnya, yaitu Galaxy A36 teman-teman kali ini, yang punya tampilan lebih baru, spesifikasi menggoda dengan Snapdragon 6 Gen 3 dan juga beberapa spesifikasi lainnya yang cukup improve nih. Walaupun AI-nya gua agak sedikit kecewa di Galaxy A36 ini karena cukup banyak yang disunat teman-teman. Oke, kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Gue setuju kalau misalkan desain Samsung Galaxy A36 ini emang udah kelewat bagus temen-temen buat kelasan smartphone segini. Looksnya kayak HP mahal dengan konfigurasi kamera yang punya nilai lebih nih ketimbang smartphone zaman sekarang yang ada di pasaran. Tampilannya kelihatan simple, minimalis gitu, nggak keramaian. Itu yang ngebuat smartphone ini punya daya tarik begitu seksi kalau misalnya kita lihat. Soal material juga nggak kaleng-kaleng. Bagian belakangnya sendiri udah pakai glass dengan build quality yang cukup solid. Nah, untuk varian warna sekarang lebih variatif ya, dan mungkin semua orang akan suka dengan beberapa varian warna yang hadir di Galaxy A36 ini, seperti misalkan Asom Black yang gue incer banget itu teman-teman, terus juga Asom Lime yang gak kalah keren yang kayak kita pegang ini, lalu ada Asom Lavender dan juga Asom White teman-teman. Gue rasa semua varian warna ini masuk ke semua kalangan generasi kayak Alpha, Gen Z, bahkan sampai milenial. Namun yang gak gue suka dari Samsung Galaxy A36 ini yaitu finishing glossy nih. Jadi gampang banget nyeplak sidik jari di bagian belakangnya, dan glossy-nya ini di semua varian warna Galaxy A36 teman-teman. Beralih ke bagian depan, secara spek memang tidak ada yang terlalu banyak di-upgrade nih. Memang sangat disayangkan banget ya, pas pertama kali gue megang smartphone ini juga ternyata kelihatannya tuh masih mirip-mirip seperti di seri sebelumnya. Ya dimana udah pakai Super AMOLED yang secara kualitas layarnya itu udah sangat bersaing dengan kompetitor di kelasnya guys. Secara warna udah berasa pop-up, detailnya juga menang banyak nih. Buat nonton Netflix, wide view-nya udah L1 yang artinya support Full HD. Jadi kalau misalnya ditanya alasan mengapa nggak ada upgradean dari sektor layar, ya mungkin di seri sebelumnya untuk layarnya sih udah bagus, jadi diimplementasikan lagi ke Galaxy A36 ini. Saatnya kita beralih ke bagian performance nih. Secara SoC Samsung Galaxy A36 ini ada yang unik. Galaxy A36 ini menggunakan Snapdragon 6 Gen 3. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang lebih unggul, Galaxy A36 dan Galaxy A35, sebenarnya keduanya ini mirip-mirip teman-teman. Kalau kita lihat secara spek, kita langsung ajak benchmark aja deh smartphone ini biar kalian gak penasaran. Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark nih, kita running selama 5 kali berturut-turut dan mendapatkan skor di angka 630 ribuan, dan 630 ribuan ini skor yang cukup konsisten nih kalau kita lihat. Di Geekbench 6 juga demikian, single core-nya dapat di angka 1000-an teman-teman rata-rata, dan multi-core dapat di angka 2900 selama kita running 5 kali berturut-turut. 3D Mark Benchmark juga demikian, dapat skor di angka 3400-an teman-teman. Terus juga stress testnya pas kita tes dengan stability-nya itu dapat di angka 92,5%. Suhunya sendiri dapat di angka 41 derajat Celcius, itu temperatur paling panas, dengan baterai berkurang 7%, FPS maksimalnya di angka 27. Yang menurut gua udah oke banget nih buat kelasan smartphone mid-range nih lagi-lagi. Lalu untuk CPU throttling kita tes di sini secara grafik di 3 skenario sekaligus mendapatkan grafik yang cukup oke. Di sini bisa mempertahankan dengan sangat amat baik ya lagi-lagi. Apalagi kalau kita lihat di grafiknya ini gak ada grafik indikator warna merah. Semuanya itu paling mentok di warna orange aja, yang artinya indikatornya kalau kita lihat ya secara persentase cuma di angka 70%-an. Temperatur memang agak sedikit panas nih, tembus sampai 47 derajat Celcius pas waktu kita coba di skenario ketiga 60 menit. Tapi walaupun begitu, buat kelasan smartphone mid-range sih menurut gue ini udah mendapatkan skor alias hasil tes yang oke. Nah, untuk sektor gaming memang udah punya daya tarik tersendiri untuk di sektor gaming. Dan kita coba buat main game Mobile Legends Bambang aja. Di sini settingannya udah super ultra teman-teman. Dan buat FPS-nya dapat di angka 90. Yap, di sini cukup stabil kalau kita lihat secara grafik di angka 90 FPS. Sayang banget belum bisa tembus ke 120 FPS ya teman-teman. Nah, buat temperaturnya sendiri di angka 39 derajat Celcius selama 30 menit kita bermain dengan baterai berkurang 10%. Lalu game PUBG Mobile settingannya dan smooth ekstrim dan
FPS ya kalian udah bisa tebak lah ya, dapat di angka 60-an. Dan untuk temperaturnya dapat di angka 38 derajat Celcius dengan baterai berkurang 12% selama 30 menit bermain. Di Genshin Impact settingannya highest 60 FPS nih. Di sini memang kalau misalkan kita lihat secara FPS ya cukup naik turun lah di angka 20 sampai 30 FPS, tapi kita bisa nyentuh di angka 50 FPS kan teman-teman. Nah, buat temperatur memang agak panas nih ya, karena kita ngetes paling tinggi buat main game Genshin Impact settingannya. Jadi temperaturnya itu bisa nyentuh ke angka 48 atau enggak 47 derajat Celcius dengan baterai berkurang 15%. Nah, untuk baterai sendiri nggak boleh ketinggalan teman-teman, walaupun di sektor baterai cukup disayangkan kapasitasnya itu masih sama seperti di seri sebelumnya teman-teman, yaitu 5000 mAh. Tapi di sini untuk baterainya sendiri bisa bertahan 12 jam 58 menit pas waktu kita tes ala Serapin Tecno. Nah, di sini ada beberapa AI yang dibawa dari Galaxy A36 seperti AI Edit Suggest, terus juga Object Eraser, AI Select, Custom Filter, serta berbagai fitur AI lainnya. Nah, ngomongin hasil foto nggak jauh-jauh di sektor kamera deh yang harus kita bahas di smartphone ini. Kita intip dulu spesifikasinya di bawah, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk makro, dan juga 12 megapiksel untuk kamera selfie. Buat hasil fotonya sendiri yang kita ambil ya dalam kondisi siang hari, ini punya kualitas yang udah oke nih. Secara detail udah tajam, warnanya berasa pop up, SDR-nya pun juga bisa dikatakan udah lebih baik nih daripada seri-seri sebelumnya. Lalu dalam kondisi dalam ruangan dengan banyak cahaya, di sini gue bisa melihat nih beberapa hasil yang gue tangkap yang dimana punya kualitas yang mirip-mirip seperti aslinya, alias warna yang seperti kita tangkap saat itu. Tapi walaupun begitu ada sedikit perbedaan, yaitu dari segi warna yang dimana warna dari kamera ultrawide itu berasa lebih pucat dan gak terlalu pop up. Oke, jadi ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A36 5G. Ya, buat hasilnya sih keduanya udah bisa 4K teman-temannya, dan yang gue salutin sama Samsung Galaxy A36 ini, perekaman videonya bisa 4K depan belakang dan hasilnya tetap stabil teman-teman. Ya, ini udah oke banget gitu loh ya, buat ngonten ataupun buat bikin video tipis-tipis juga asik. Yang terpenting hasilnya stabil, kualitas audionya mantap, sama satu lagi pas suatu gue coba pakai mode ultra steady di HP ini dan hasilnya itu gokil banget. Tapi ultra steady-nya itu cuma ada di resolusi Full HD 30 fps aja teman-teman. Jadi kesimpulannya, Galaxy A36 ini apakah masih seksi buat dilirik seperti di seri sebelumnya, yaitu Galaxy A35? Ya, Galaxy A series memang dari tahun ke tahun alias dari seri ke seri memang selalu menarik. Jarang banget kita menemukan Samsung Galaxy A series itu tidak menarik. Galaxy A series itu selalu laku kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau dikatakan ini menarik atau enggak, ya sejujurnya ini menarik buat gue pribadi. Cuman buat kalian yang punya pemikiran spesifikasi akut ya, alias spesifikasi able banget orangnya, ya smartphone ini bakal sulit banget buat kalian pilih karena beberapa spesifikasi yang tadi udah gue sebutin dan juga beberapa kekurangan tadi, terutama terkait bezel yang masih tebal. Apalagi dengan dukungan software yang dibawa dari smartphone ini bener-bener panjang banget alias long term, bisa 6 tahun update software nih HP. Jadi mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen DM di Instagram kita, boleh banget langsung DM di Instagram @serapintechno. Pengen nanya secara privat itu boleh kok, langsung sana. Join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.